Oke. Gue udah cobain dan bener tebakan gue kalau memang noise gate-nya itu tidak sedalam itu. Tidak sedalam apa yang pernah gue rasain sebelumnya. Terdengar agak aneh ya. Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen ngomongin mengenai device ini. Ini adalah Realme Buds Air 2 dan ini adalah sebuah device yang menarik karena dengan slogan Noise Off Realme On, artinya Realme akan fokus di ANC. Dan lagi, ada berita yang spesial. Untuk Realme Buds Air 2 ini, Realme bekerja sama dengan The Chainsmokers untuk bagian tuningnya. Bahkan menjadikan The Chainsmokers sebagai Chief Tuner Officer. Dan kalau ngomongin mengenai produknya sendiri, di sini kalau kita lihat dari kotaknya, ini kotaknya ya seperti kebanyakan kotak dari produknya Realme sebenarnya. Dominan warna orange, kemudian ada gambar dari produknya, ada namanya, kemudian di bagian belakangnya ada unique selling point-nya, dimana kalau gue lihat di sini ada active noise cancellation, kemudian juga ada transparency mode, kemudian juga ada mengenai drivers-nya, dan ini akan gue bahas nanti di sepanjang video ini, jadi tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, mari kita buka dulu kotaknya. Dan kotaknya di sini masih diplastikin, jadi gue akan buka dulu pakai kuku gue. Semoga kuku gue cukup kuat untuk membuka ini dan ternyata cukup kuat ya. Ini langsung kebuka. Oke, ini plastiknya udah gue buka dan sekarang kita buka kotaknya. Oke. Dan ini adalah isi dari kotaknya, langsung ada unitnya di sini. Dan coba kita tiriskan terlebih dahulu unitnya. Sebentar kita lihat lagi isi dari dalamnya. Di sini ada langsung warranty card, safety guide. Ini adalah kartu garansi dan juga petunjuk penggunaannya di sini. Kemudian juga ada lagi ya. Ini dalam berbagai bahasa dan tentunya ada dalam bahasa Indonesia juga. Kemudian di bagian sini ini ada. Nah, ini adalah kabel chargingnya sebenarnya. USB Type-C dan USB Type-A, tapi agak mungil ya, segini. Kemudian di bagian sini, ini ada ear tips tambahan, ya, dalam berbagai size. Ini L dan juga S, karena di sini adanya yang medium, gitu. Biasanya SML. Jadi, untuk 3 ukuran berdasarkan lubang kuping kalian, ya. Kemudian udah, isinya sebenarnya cuma ini aja untuk isinya. Informasi tambahan nih buat teman-teman sekalian gue buka plastik dari unitnya ya. Ini menggunakan chip yang sudah upgrade. Jadi dulu kan pakainya R1 chip dari Realme, sekarang menggunakan R2. Dan ini adalah upgrade yang cukup signifikan sebenarnya. Karena dari data yang gue terima, itu bisa menghemat battery life bahkan sampai up to 80%. Kemudian juga untuk mengurangi latency bahkan sampai lebih dari 30% setahu gue gitu. Jadi cukup signifikan peningkatannya. Dan ini adalah unitnya. Unitnya seperti ini dan tampak glossy kalau kalian lihat ya. Dan ini cukup ringan, cukup tipis. Bentuknya seperti apa ya? Batu giok gitu. Kayak batu mulia ya. Dan ini kalau dibuka ada unitnya di bagian dalam. Jadi tampilannya seperti ini, dan ini cukup menarik. Dan kemudian untuk di bagian bawahnya ini ada port USB Type-C untuk nge-charge, dan di bagian sampingnya sini ini ada semacam tombol untuk mereset koneksi biasanya. Jadi kalau kita buka dan kita tekan tombol ini, kita hold sampai warnanya berubah jadi putih biasanya ya. Nah kayak gini, klip-klip gini, ini artinya untuk mereset koneksi. Jadi ya bentuknya seperti itu. Dan secara spesifikasi, Realme Buds Air 2 ini memiliki 10 mm Diamond-like Carbon Coated Hi-Fi driver. Dan juga support Bluetooth 5.2 dengan jangkauan maksimal 10 meter. Dan yang artinya, kalau secara spesifikasi, karena ada satu driver aja dan ukurannya 10 mm, artinya ini akan cukup kerja keras untuk menghadirkan bass dan juga treble yang balance. Dan kayaknya, tebakan gue nih, gue belum jajal, tapi tebakan gue, karakter audionya itu akan cenderung lebih warm. Kemudian untuk ANC-nya di sini bisa mereduce hingga 25 desibel, dan ini sebenarnya bukan angka yang spektakuler atau fenomenal karena udah ada yang sampai 40 desibel. Tapi kalau untuk orang-orang yang belum pernah pakai ANC sebelumnya, belum terbiasa menggunakan noise cancelling, menurut gue ini akan lebih nyaman karena 25 desibel itu tidak terlalu kedap. Jadi nggak bikin kuping sakit, nggak bikin kepala pusing. Ya paling nggak sensasi rasa kepala tertekan ketika lagi pakai ini dengan ANC aktif itu akan berkurang. Dan lagi itu akan bikin kenyamanan lebih. Dan lebih nyaman lagi karena ini sebenarnya sudah support dengan IPX5. Tapi ini cuma untuk bagian dari buds-nya aja, bukan untuk case-nya.
Dan gue sekarang akan jajal bagaimana rasanya menggunakan ini. Dan ini belum dihubungkan ke smartphone belum. Jadi gue cuma pengen jajal aja bagaimana rasanya. Karena harusnya ANC-nya tetap bisa aktif tanpa harus terhubung ke smartphone gitu. Jadi gue pengen jajal. Ini pertama kalinya gue jajal. Oke. Gue udah cobain dan bener tebakan gue kalau memang noise gate-nya itu tidak sedalam itu. Tidak sedalam apa yang pernah gue rasain sebelumnya. Terdengar agak aneh ya. Nggak, maksudnya level dari noise gate-nya ya memang tidak sedalam itu. Karena memang cuma 25 desibel. Tapi bener-bener nggak bikin kepala atau rasa tertekan yang berlebihan. Dan itu gue suka. Karena sebenarnya pada akhirnya kita tuh nggak pengen dibikin pusing juga kan dengan penggunaan yang lama. Dan ini kayaknya cocok untuk penggunaan yang lama. Untuk orang-orang yang belum pernah pakai ANC sebelumnya menurut gue akan cocok dengan ini. Kemudian juga untuk perubahan dari modenya itu cukup mudah. Kalian tinggal pasang aja, kemudian juga tekan secara berbarengan dan kalian akan berubah mode. Dan ada mbak-mbak di dalam sini yang memberitahu kalian kalau ini berubah antara noise cancelling dan juga transparency mode. Jadi perubahannya cukup cepat, cukup enak, cukup mudah gitu. Dan gue akan jajal ini dengan smartphone kayaknya setelah ini karena gue pengen menghubungkan dengan aplikasi dari Realme, yaitu adalah Realme Link. Dan untuk aplikasinya kalian bisa download di Google Play Store. Oke, dan ini udah gue hubungkan ke smartphone, jadi sekarang gue pengen menjajal TWS ini dengan sebuah lagu yang memang gue tahu banget lagunya seperti apa, karena gue yang bikin. Yang kau lihat hanya luarnya, kau takkan tahu dalamnya tanpa kau coba. Gue udah mendengarkannya menggunakan lagu gue, jadi gue tahu banget bagaimana settingan lagu gue itu, karakteristiknya seperti apa, dan itu gue lakukan ke semua TWS yang gue jajal sebenarnya. Jadi gue harap bisa memberikan gambaran kepada kalian. Menurut gue ini memang seperti yang gue bilang, menghadirkan suara karakteristik yang warm, cenderung mid low-nya tuh lebih dominan. Jadi untuk kalian yang suka dengan suara yang menurut gue mainstream, untuk mendengarkan lagu dengan berbagai genre dan juga kalian yang suka dengan audio-audio yang mungkin top 40 lah gue bilangnya, kalian akan nyaman dengan ini gue rasa. Tapi untuk kalian yang mengejar detail mungkin bisa mencari tweak dari atau equalizer yang lebih pas untuk TWS ini. Karena memang tipikal dari suara yang warm itu biasanya adalah mereduce detail dari tiap instrumen yang didengarkan. Jadi ada seperti kompensasinya. Memang terdengar lebih nyaman untuk segala jenis musik, tapi jadinya untuk detail ya harus ditweak lagi. Ini memang gua nggak setting equalizernya, jadi memang baru bener-bener settingan defaultnya gitu. Tapi kalau kalian udah bisa tweakingnya, menurut gue hasilnya bisa lebih sesuai keinginan kalian. Karena kalau untuk TWS itu bener-bener beda kuping, beda preferensi, jadi balik lagi ke selera masing-masing. Tapi kalau menurut gue ini akan cocok sekali dengan selera mainstream yang ada di Indonesia. Dan kalau ngomongin tentang baterai, ini bisa bertahan sekitar 5 jam untuk memutar musik tanpa ANC, dan ini akan lebih singkat kalau ANC-nya aktif, dan case-nya ini bisa dipakai 4-5 kali cycle buat nambah baterainya. Jadi secara total 25 jam dalam satu kali charge, di mana ANC-nya off. Dan kalau ANC-nya on ya paling sekitar 22-23 jam. Ya tetap lama sih. Dan kemudian untuk pengisian dayanya, ini butuh sekitar waktu ya 1 jam lah untuk baterainya penuh. Tapi klaim dari Realme ini kalau cuma di charge 10 menit aja, baterainya tetap bisa buat playback musik 2 jam. Jadi lumayan banget. Dan overall, menurut gue Realme Buds Air 2 ini adalah sebuah improvement yang dibuat oleh Realme. Meski belum benar-benar sempurna kalau menurut standar gue, tapi ini adalah sebuah improvement yang patut diapresiasi. Apalagi kalau untuk target market di mana orang-orang yang belum pernah pakai ANC sebelumnya atau tidak terbiasa dengan active noise cancelling, menurut gue ini adalah TWS pertama yang bisa kalian pilih menurut gue. Untuk ngejajal ANC itu seperti apa dengan audio quality yang juga cukup bagus. Menurut gue ini jadi preferensi yang pas. Karena yang ngagetin juga dari TWS ini adalah harganya. Harganya ini nggak nyampe sejuta. Jadi untuk sebuah TWS dengan audio yang cukup oke, kemudian juga ANC yang cukup bagus, menurut gue harga segini worth banget. Dan ini pertama kalinya Realme mengeluarkan TWS dengan ANC di harga segini. Dan kesimpulan gue sih ya The Chainsmokers kayaknya tahu banget ya bagaimana masyarakat mainstream di Indonesia suka ya mendengarkan musik gitu. Karena hasil audionya menurut gue cukup warm dan ini cocok dengan masyarakat mainstream harusnya. Untuk masyarakat yang memang mendengarkan musik secara casual, kemudian juga sesekali menggunakannya untuk telepon atau untuk misalkan online meeting gitu.
menurut gue ini akan cocok. Dan akan lebih cocok lagi kalau kalian memang suka dengan The Chainsmokers, kalian suka dengan lagu-lagunya dan suka dengan musik sejenis itu, menurut gue kalian akan suka banget dengan TWS ini. Dan untuk kebutuhan sederhana seperti itu, menurut gue TWS ini lebih dari cukup. Dan sekian dari Wisnu Kumoro. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian mau tahu lebih banyak mengenai device ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi karena gue cantumin di situ untuk informasi lebih lanjutnya. Dan ya, Wisnu Kumoro pamit. Dadah.